Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini masih melanjutkan usaha Kinmu untuk menemukan para cloning master Aula Miluo yang hendak membunuh orang-orang terdekat Kinmu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Alam kemurnian tertinggi benar-benar seperti namanya, sangat damai. Sementara itu, para dewa lain di desa Riang bertarung dengan lebih ganas. Namun, di Youdu dunia asal, yang berpadu dengan desa Riang dan kedamaian abadi, supremasi yang mulia utusan maut sedang berperang melawan yang mulia Su. Pertempuran itu juga luar biasa sengitnya. Fengdu tak mampu lagi bertahan. Raja Yama memimpin para hantu dan dewa Fengdu untuk melawan monster iblis dan dewa iblis Youdu, dan mereka pun diserang ke kota-kota dewa Fengdu. Raja Yama meninggalkan beberapa kota dewa secara berturut-turut dan mempertahankan kota dewa ke-8 dengan nyawanya, sementara Fengdu hanya memiliki 9 kota dewa. Kota dewa ke-8 juga dalam bahaya. Di bawah serangan iblis dan iblis Youdu yang tak terhitung jumlahnya, seluruh kota dewa telah dipenuhi lubang. Pertempuran jalanan juga luar biasa menegangkan. Seiring semakin banyaknya iblis yang datang, Raja Yama tak punya pilihan selain menyerah pada kota dewa ke-8. Pada saat ini, Raja Surgawi Tianshu menyerbu ke Youdu dan memimpin banyak dewa iblis untuk datang mendukungnya. Ini dilakukan untuk sementara waktu meringankan tekanan pada Fengdu. Di sisi lain medan perang, Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menjelma menjadi seorang pemuda dan memanggil kitab kehidupan dan kematian. Ia memegang lentera di tangannya dan melangkah di atas perahu kertas, bertarung melawan Yang Mulia Surgawi Su yang memegang cambuk sungai dunia bawah. Keduanya terkenal karena jiwa abadi mereka yang luas dan jiwa abadi mereka yang luar biasa kuat. Di Youdu yang luas dan tak terbatas di dunia asal, mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Cambuk panjang, sungai, cahaya keemasan kitab kehidupan dan kematian, dan lentera menari-nari di udara. Dengan setiap langkah, mereka melintasi ribuan gunung dan sungai. Roh primordial Yang Mulia Surgawi Utusan Maut sedikit lebih kuat. Selama bertahun-tahun, ia telah berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya, berjuang untuk mencapai Dao dengan roh primordialnya. Kekuatan roh primordialnya menjadi semakin kuat. Namun, Yang Mulia Surgawi Su telah memanfaatkan kekuatan tubuh fisiknya. Terlebih lagi, setelah menyempurnakan tubuh fisik penguasa bumi dan memperoleh Dao Agung Youdu yang belum sempurna, mananya meningkat pesat. Selain itu, ia dibimbing oleh Kepala Aula Perwira Roh selama lebih dari 10 tahun, peningkatannya sungguh luar biasa. Pertarungan antara mereka berdua dipenuhi dengan kegembiraan. Teknik Dao Youdu awalnya dikenal aneh dan berbahaya. Di tangan mereka, keanehan Youdu terungkap sepenuhnya. Tiba-tiba, mereka berdua bertempur menuju pedalaman kedamaian abadi. Dari kejauhan, mereka dapat melihat roda surgawi 6 jalur yang sangat besar berputar di sekitar sosok yang menjulang tinggi. Sosok itu tak lain adalah Qin Fengqing. Biarawan bumi kecil Qin Fengqing menutup matanya dan membuka mata vertikal di antara alisnya untuk menjaga keamanan Youdu di dunia asal. Jika Youdu menyerang dan ia tidak mempertahankan Youdu di dunia asal, para dewa iblis dan monster di Youdu tidak akan menyerbu Youdu di dunia asal, melainkan akan naik ke dunia orang hidup dan menyerbu menuju kedamaian abadi. Itu pasti akan menyebabkan pembantaian berdarah. Ia membentangkan keenam lengannya dan keenam roda surgawi berputar di sekelilingnya. Tatapannya tertuju pada roda-roda surgawi, dan segala macam karakter serta rune agung pada roda-roda surgawi itu berkelebat dan berubah terus-menerus, menyebabkan Dao Agung Youdu di dunia asal berubah. Suara-suara Dao yang aneh terdengar dari roda-roda surgawi, dan arwah para dewa dan iblis yang gugur dalam pertempuran terbang dari medan perang di sekitar desa bebas dan tertarik oleh 6 roda surgawi. Bahkan 10.000 dunia lain di surga pun terpengaruh oleh 6 roda surgawi. Hati Yang Mulia Shu bergetar hebat saat melihat Qin Fengqing. Ia mengayunkan cambuk sungai dunia bawahnya, dan sungai dunia bawah pun mengalir deras ke arah Qin Fengqing yang berada di dalam 6 roda surgawi. Selama Qin Fengqing terluka parah dan tubuhnya hancur, Youdu akan segera menjadi Youdu. Setelah Youdu dari dunia asal dihancurkan, para dewa iblis dan iblis Youdu akan dapat langsung menyerbu ke dalam kedamaian abadi dan mengubah kedamaian abadi menjadi neraka di bumi. Jangan coba-coba. Utusan maut menghalangi cambuk sungai dunia bawah. Tubuhnya dihancurkan oleh cambuk sungai dunia bawah dan berubah menjadi banyak sekali utusan maut yang terbang ke segala arah sementara roh primordialnya melompat dan meledakkan roh primordial Yang Mulia Su dari tubuhnya dengan telapak tangan. Mereka berdua tidak dapat melakukan apapun satu sama lain dalam waktu singkat. Mereka menstabilkan formasi dan saling menatap dengan waspada. Tiba-tiba, Ki Iblis melonjak. Sesosok dewa iblis berkepala banteng dan bertubuh manusia turun dari langit dan mendarat di depan Qin Fengqing di Youdu dunia asal dengan bunyi gedebuk. Dewa iblis tampak seperti seorang penguasa bumi, tetapi agak berbeda. Namun, ada mata vertikal di antara alisnya. Ia melihat sekeliling sebelum tatapannya mendarat pada Qin Fengqing, yang berada di 6 roda surgawi. Ia berkata,
rekan Taoist Qin Feng King, pejabat roh ada di sini untuk menyambut Anda. Dewa kuno penguasa bumi tiba-tiba meledak. Kekuatan Dao surgawi beriak pada saat ini, membuat Yang Mulia Surgawi Utusan Maut dan Yang Mulia Surgawi Su kebingungan. Dewa kuno penguasa bumi sangat kuat. Pertama, ia diserang oleh kekuatan yang mengerikan, dan kemudian ia dilenyapkan oleh kekuatan Dao surgawi. Mereka berdua buru-buru menoleh dan melihat cahaya teleportasi membawa sosok manusia saat ia berlari menjauh. Kecepatannya begitu cepat sehingga meninggalkan bekas hitam pekat di Youdu dunia asal. Setelah itu, sosok manusia itu melompat keluar dari Youdu dunia asal dan menghilang. Kekosongan surgawi dan kekosongan surgawi, keduanya mengalihkan pandangan dengan takjub. Namun, mereka harus menentukan pemenang pertempuran ini, dan mereka tak boleh teralihkan. Pada saat yang sama ketika Qin Mu melompat keluar dari Youdu, dunia asal, ekspresi klon dewa kuno pejabat roh yang bergegas menuju tanah perbatasan utara berubah drastis. Ia merasakan kematian klon dewa kunonya dari desa bebas dan jalur tebing giok laut selatan, dan jantungnya berdebar kencang. Kecepatannya terlalu cepat, dan jaraknya terlalu jauh. Masing-masing klon dewa kuno adalah badan independen, jadi baru sekarang ia merasakan kematian klon lainnya. Dengan kecepatan seperti itu, hanya Tuan Muda Ketujuh yang dapat membunuh 13 avatarku dalam waktu sesingkat itu. Pada saat yang sama, avatar pejabat roh dewa kuno yang telah bergegas ke kuil petir agung dan tiba di kaki gunung juga merasakan kematian ke-12 avatar pada saat yang bersamaan. Dia tidak dapat merasakan dunia Darkski dan dunia Yuan karena keduanya adalah dunia yang berdiri sendiri. Tuan Muda Ketujuh menyerangku, kecepatannya sangat cepat. Pada saat itu, dua dewa kuno lainnya telah melihat Adipati Surgawi dan Ah Chou. Mereka mengangkat kepala untuk melihat Raja Dewa Leluhur yang sedang bertarung melawan bulan surgawi dan Lang Bao di langit. Adipati Surgawi dan Ah Chou bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam, mereka pasti berencana untuk menyerang Raja Dewa Leluhur secara diam-diam. Wajah para klon pejabat roh dewa kuno yang telah bergegas ke Sekte Dao Perdamaian Abadi, ibu kota, hutan primordial perdamaian abadi, dan tempat-tempat lain juga berubah drastis. Kematian para klon tidak dapat disembunyikan dari indera mereka. Namun, kecepatan Qin Mu terlalu cepat, sehingga inderanya tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Hal ini mengakibatkan pemandangan aneh yang terjadi dalam sepersekian detik. Tuan Muda Ketujuh mengejar klonku dengan kecepatan seperti itu, dan tubuh serta kekuatan sihirnya mungkin tidak dapat menahannya. Tapi meski begitu, kloninganku bukan tandingannya. Dia menemukanku karena aku terlalu mencolok, tapi kalau aku menyembunyikan jejakku, dia akan lari bolak-balik kalau tidak bisa menemukanku. Jika dia membunuhku secepat ini, dia akan segera kelelahan hingga muntah darah dan benar-benar kehabisan tenaga. Para avatar para pejabat roh dewa kuno segera menarik aura mereka dan bersembunyi. Di bawah kuil petir agung, para pejabat roh dewa kuno menjelma menjadi seorang biksu agung dan berjalan mendaki Gunung Meru dengan santai. Kuil petir agung di Gunung Meru adalah kediaman Buddha yang memasuki dunia, penjaga tempat ini, Zhan Kong Rulai. Di atas kuil petir agung adalah surga ke-20 dunia Buddha, dan surga ke-20 adalah kediaman Buddha Raja Surgawi Brahma Agung. Pada saat yang sama, Adipati Surgawi dan Ah Chou bersiap untuk menyerang Raja Dewa Leluhur secara diam-diam, sementara dua pejabat roh dan dewa kuno lainnya bersiap untuk membunuh mereka berdua. Qin Mu melompat keluar dari Youdu di dunia asal dan muncul di hadapan Adipati Surgawi dan Ah Chou. Ekspresi kedua dewa kuno itu berubah drastis, dan mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Kesadaran ilahi Qin Mu meledak dan menghantam otak kedua dewa kuno itu. Lapisan demi lapisan seni ilahi reinkarnasi menyebar, dan seperti roda surgawi 6 jalur lainnya, mereka menyelimuti kedua dewa kuno itu. Ekspresi biksu dewa kuno yang sedang mendaki gunung berubah drastis. Ia merasakan dua klonnya telah menghilang. Sudut mata biksu dewa kuno berkedut, dan ia berjalan melewati Zhan Kong Rulai yang sedang tertidur lelap, menuju 20 surga alam Buddha. Pada saat yang sama, Qin Mu langsung menuju biara Guntur Agung. Kakak senior Wei memimpin pasukan Yulin dan memiliki kekuatan untuk melawan para dewa surgawi, jadi aku bisa melindungi diriku sendiri untuk sementara waktu, pikirnya. Dua kaisar Xuanwu sedang menjaga tanah leluhur mereka, dan mereka sangat kuat. Mereka mampu menahan dua avatar penguasa istana perwira roh untuk sementara waktu. Aku tidak bisa menunda. Aku tidak punya waktu untuk menemukan 3 avatar perwira roh dan dewa kuno di sini, jadi aku akan membiarkan mereka bertahan untuk sementara waktu. 20 surga dunia Buddha sangatlah luas. 20 surga tersebut merupakan alam Buddha. Raja Surgawi Brahma Agung dan Buddha menggunakan kebijaksanaan agung mereka untuk menciptakan studi hati dan mencapai alam Tathagata. Mereka berkultivasi dari alam Yamaluo hingga alam Brahma Agung. Kondisi batin mereka pun membaik, dan kultivasi mereka pun meningkat. Sebagai contoh, kondisi batin Raja Surgawi Dishi dan Buddha Liuran adalah kondisi batin alam Surgawi Dishi, yang berada di urutan kedua setelah alam Brahma Agung. Sangat sulit untuk mencapai alam Brahma Agung.
Meskipun Raja Surgawi Dishi dan Buddha Liuran telah mencapai alam singgasana, mereka belum mencapai alam Brahma Agung. Mereka masih sangat jauh dari alam Brahma Agung. Peningkatan kondisi batin adalah yang paling sulit. Biksu Dewa kuno melewati lapisan-lapisan langit di dunia Buddha dan tiba di alam surgawi Dishi. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di hatinya. Ia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kepala besar muncul dari langit ke-20 dunia Buddha. Cahaya reinkarnasi berputar di belakang kepalanya dan menyelimuti seluruh langit ke-20 dunia Buddha. Tubuh itu bahkan lebih besar dari langit ke-20 dunia Buddha dan lebih tinggi dari Gunung Dashu. Kepalanya saja lebih besar dari langit. Tuan Muda ke-7, jantung Biksu Dewa kuno berdebar kencang dan ia menenangkan pikirannya. Ia mengubah penampilannya sedemikian rupa sehingga bahkan seorang praktisi Dao pun tak akan menyadarinya. Klonku terlalu banyak, dan aku sudah berhamburan kemana-mana. Mustahil bagiku untuk kembali dan menyusun kembali tubuhku untuk melawan Tuan Muda ke-7. Hanya ada satu jalan, dan selama Tuan Muda ke-7 tertunda sejenak, ia akan melambat. Ia sangat yakin bahwa klon dewa kunonya pasti takkan bisa melarikan diri dan cepat atau lambat akan ditangkap oleh Qin Mu. Namun, selama Qin Mu membuang waktu sejenak di sini, itu sudah cukup untuk membentuk reaksi berantai. Dalam sekejap, klonnya yang lain akan dapat memasuki Sekte Dao dan membunuh leluhur Dao. Saat Qin Mu tiba di Sekte Dao, klonnya yang lain telah membunuh Wei Suifeng dan Kaisar Utara Xuanwu. Pada saat Qin Mu tiba di tanah perbatasan utara, Dewa Pertiwi, Gongsun Yuni, Kaisar Yanfeng, dan yang lainnya sudah mati. Ini langkah yang sangat lambat. Jika Qin Mu menyia-nyiakan waktu sedikit saja, konsekuensinya akan tak terduga. Tiba-tiba, sosok Qin Mu menghilang. Biksu Dewa kuno tercengang. Tuan Muda ke-7 telah menyerah? Dia siap mengorbankan nyawa Raja Surgawi Brahma dan Buddha untuk pergi ke Sekte Dao atau tempat lain demi mengejar klon-klonku yang lain. Hehe, bukankah Tuan Muda ke-7 terlalu naif? Dia tidak bisa menemukanku di sini, dia juga tidak bisa menemukan klon-klonku yang lain di tempat lain. Dia akan tetap menunjukkan tanda-tanda melambat selangkah demi selangkah. Dia pun rileks dan berjalan menuju alam surgawi Brahma. Biksu Dewa kuno menemukan Raja Surgawi Brahma Buddha dan menyapanya, "Raja Buddha, salam dari pejabat spiritual." Ia kemudian bangkit dan menghabisi Raja Surgawi Brahma Buddha dalam satu gerakan. Biksu Dewa kuno membunuh Raja Buddha dan menghancurkan jiwanya. Bahkan pasir hitam jiwanya pun tak ada lagi. Ia terkekeh dan berkata, kemampuan Raja Brahma Buddha yang agung hanya biasa saja. Hehe, Tuan Muda ke-7 terlalu naif. Ia tak bisa menemukanku di sini, dan ia tak bisa menemukan avatarku yang lain di tempat lain. Ia masih bisa memperlambat langkahnya selangkah demi selangkah. Ia pun rileks dan mendongak. Ia melihat alam Brahma Agung di atas alam surgawi Dishi. Tak lama kemudian, Biksu Dewa kuno mengangkat kepalanya untuk melihat alam Brahma Agung dan berjalan menuju alam Brahma Agung. Yang mulia, ada seorang biksu asing di sini. Buddha Raja Surgawi Brahma sedang duduk di Youdu di alam Brahma. Ketika mendengar ini, beliau memisahkan diri dari kelompok Buddha dan tiba di alam surgawi peramal. Beliau melihat seorang biksu berwajah garang berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, tak bergerak sama sekali. Buddha Raja Surgawi Brahma memeriksanya dengan saksama, beliau berkata, orang ini dipengaruhi oleh reinkarnasi dan alam mimpi yang mulia Mu. Ia terus bereinkarnasi di alam mimpi. Kultivasinya sangat tinggi. Yang mulia Mu tidak dapat membunuhnya hanya dengan kemampuan ilahi ini. Ia hanya dapat menjebaknya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Yang mulia Mu sedang menyimpan kekuatannya. Ia sudah tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya untuk membunuh biksu ini. Apakah sudah terlambat? Atau ia kekurangan mana? Atau ia memiliki keduanya? Ia menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya saat menginstruksikan para Buddha untuk turun gunung. Ia berkata, biksu ini memang bukan dari sekte Buddha kita. Saya khawatir dia biksu dari istana surgawi atau istana leluhur. Karena dia bisa datang ke sini, itu berarti kekuatan surgawi telah menyerbu tempat ini, bukan hanya dari Youdu. Karena dunia manusia adalah neraka, kalian semua boleh turun gunung. Dunia manusia tidak kosong. Jangan kembali. Semua Buddha menunjukkan rasa hormat mereka. Salah satu Buddha berinisiatif memadamkan cahaya Buddha di belakang kepalanya dan berkata, Brahma Agung menghalangi Dewa Iblis Youdu sendirian. Bisakah dia menahannya? Raja Surgawi Brahma Agung berkata, selama Yang Mulia Surgawi tidak datang sendiri, aku punya caraku sendiri untuk menyelamatkan hidupku. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Cepat pergi. Semua Buddha meninggalkan gunung dan meninggalkan alam Buddha. Ketika mereka tiba di kuil petir agung, mereka berteriak, kakak senior Jan Kong, bangun. Kera iblis yang tertidur di kuil petir agung terbangun. Semua Buddha berkata, dunia telah berubah menjadi neraka dan akan segera dihancurkan. Kita harus melenyapkan rasa welas asih di hati kita dan menaklukkan iblis dan setan. Kakak senior, apakah kau ingin pergi? Kera iblis berkata, ayo pergi bersama. Ia menatap ke alam surgawi Brahma Agung,
tempat cahaya Buddha bersinar abadi dan terang benderang. Namun, rambutnya berkibar tertiup angin, dan kekhawatiran samar muncul di wajahnya yang teguh. Semua Buddha memeluknya dan pergi. 20 surga di alam Buddha dan biara guntur agung seketika menjadi kosong. Hanya kuil kuno dan lonceng kuno yang tersisa, bersama dengan biksu dewa kuno yang berdiri di alam surgawi di Shi dengan senyum di wajahnya. Lonceng berdentang keras. Di tingkat tertinggi alam Buddha, di alam surgawi Brahma Agung, terdapat sebuah tempat bernama Youdu. Di sanalah Qin Mu berubah menjadi seorang bangsawan bumi kecil dan membantai semua orang, mengancam akan menyingkirkan Buddha tua dan menjadi bangsawan bumi di alam Buddha itu sendiri. Alam Buddha awalnya tidak memiliki Youdu, sehingga tidak ada rasa sakit karena lahir, tua, sakit, atau mati. Namun, Qin Mu telah menyebabkan keributan besar dan membantu Buddha tua membersihkan kekuatan yang telah ditempatkan surga di alam Buddha. Dengan demikian, Youdu ada di sini, dan para dewa dan iblis Youdu dapat langsung mencapai tempat ini. Pada saat itu, Raja Surgawi Brahma Agung dan Buddha sedang duduk di Youdu. Dewa-dewa iblis dan setan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu bagai air pasang dan menerkam Buddha tua itu. Dewa-dewa iblis dan para iblis Youdu terbentuk dari pikiran jahat semua makhluk hidup. Mereka adalah kekotoran dalam pikiran, dan ki iblis adalah ki vital yang paling kotor. Dilihat dari Youdu dan Youdu di dunia asal, pada saat itu, Raja Surgawi Brahma Agung bagaikan gunung yang bersinar terang di jantung kedamaian abadi. Tak peduli berapa banyak dewa-dewa iblis dan para iblis yang menyerbu, mereka tak dapat menggerakkan tubuhnya. Ada 17 lingkaran cahaya di belakang kepalanya, dan salah satunya adalah istana surgawi pertama. Cahaya Buddha mengubah sifat dan pikiran iblis para iblis, mengubahnya menjadi api. Dia adalah pos pemeriksaan terakhir untuk melindungi perdamaian abadi dan mencegah Youdu menyerang. Jika dia dikalahkan, para dewa-dewa iblis dan para iblis Youdu akan menyerbu ke alam Brahma Agung sekaligus. Mereka akan bersiul turun dari alam Brahma Agung, dan kegelapan akan menyelimuti 20 surga alam Buddha. Ia kemudian akan menenggelamkan biara petir agung dan membanjiri seluruh kedamaian abadi. Raja Brahma Agung dan Buddha setenang gunung Meru, tak tergoyahkan saat mereka perlahan memasuki mimpi mereka. Konsumsi kultivasinya meningkat, tetapi jumlah iblis dan setan yang mati dan terluka juga meningkat. Secara bertahap, jumlah iblis dan setan yang menyerbu berkurang. Biksu Agung. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Raja Brahma Agung dan Buddha terbangun dari mimpi mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat pasukan yang terdiri dari kurang dari 50.000 dewa dan setan menyerbu dari Youdu. Penjaga strategi ilahi istana surgawi. Raja Brahma Agung, Buddha, berdiri dan bertanya. Jenderal terkemuka membungkuk sedikit dan berkata, Komandan penjaga kiri strategi ilahi, Yu Bijun dari timur, memberi salam kepada Biksu Agung. Yang mulia telah memerintahkan saya untuk mengambil nyawa Biksu Agung. Semuanya, bersiap! Penjaga kiri strategi ilahi istana surgawi dan 50.000 dewa dan setan membentuk formasi. Satu demi satu istana surgawi bangkit dari tanah, seolah-olah penguasa kekosongan surgawi telah datang secara langsung. Raja Brahma, Buddha, mendesah, asal mulanya berasal dari pengembangan kodrat dan Buddha. Bagaimana mungkin seseorang berada di posisi pertama jika ia bingung? Jika ia tercerahkan, ia akan langsung menjadi Buddha, dan jika ia bingung, ia akan jatuh ke dalam segala malapetaka. Kera iblis adalah kera iblis yang tunduk pada hati. Jan Kong, kau akan mengerti hal ini. Semuanya, kumohon. Yu Bijun membungkuk dan berkata, aku pernah berhutang budi kepada Biksu Agung di masa mudaku. Hari ini, aku akan membiarkan jenazah Biksu Agung itu tetap utuh. Ia menegakkan punggungnya dan membentangkan bendera komando. Pasukan pengawal strategi ilahi kiri menutupinya dan menenggelamkan Raja Brahma, dan Buddha. Qin Mu telah membunuh klon pejabat roh lainnya di kaki Gunung Kunlun dari Sekte Dao, tetapi leluhur Dao tidak berada di Kunlun. Ia saat ini berada di pabrik manufaktur Eternal Peace, merancang senjata ilahi bersama Master Dao Lin Xuan. Qin Mu langsung menuju ke dunia primordial Eternal Peace. Saat ia berlari, seni ilahi Youdu telah meletus, dan ia selangkah lebih maju darinya di langit di atas dunia primordial Eternal Peace dan ibu kota. Seni ilahinya berubah menjadi buku kehidupan dan kematian yang bersinar dengan cahaya keemasan. Tepat ketika buku kehidupan dan kematian itu mengunci dua klon pejabat roh yang telah tiba, sosok Qin Mu tiba, ia membunuh salah satu klon dewa kuno di depan halaman Dao Wen Istana Surgawi Kebajikan Bumi dan satu lagi di Istana Kekaisaran Kota Xiangjing. Sosoknya bergegas menuju Laut Timur, dan pada saat itu, ombak besar muncul dari permukaan laut. Di antara ombak yang bergulung-gulung, sarang 10.000 naga meledak. Itu adalah tanah suci yang muncul dari istana leluhur dan terbentuk dari ki dan darah alam semesta. Pada zaman dahulu kala, Sang Pencipta telah berada di sana dan melahirkan makhluk suci yang mengendalikan ki dan darah, naga hijau Kaisar Timur. Sekarang sarang 10.000 naga telah meledak,
Aliran ki dan darah langsung mengalir keluar dan memenuhi permukaan laut, mengubah ombak besar menjadi merah dan melonjak menuju kedamaian abadi. Di tengah ombak besar, dua naga dewa raksasa sedang bertarung, dan salah satu naga hijau tiba-tiba terbelah dan mati secara tidak wajar. Qin Mu menjentikan jarinya, dan sehelai daun teratai muncul. Daun itu mendarat di atas ombak, dan ombak besar itu langsung mereda. Qin Mu terbang mendekat, tetapi ia tidak membunuh naga hijau itu. Sebaliknya, ia langsung menyerang pasukan yang dipimpin oleh Jiang Baigui. Di sana, pasukan Dewa Perdamaian Abadi dan Iblis yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi dan menggunakan segala macam formasi untuk mengunci Dewa Kuno berkepala naga. Jiang Baigui adalah mata formasi tersebut, dan 72 istana berharga dari 36 istana surgawi keluar bersamaan. Bersama dengan pasukan-pasukan itu, mereka membentuk formasi lengkap pengadilan surgawi agung dan bekerja sama untuk membunuh Dewa Kuno berkepala naga itu. Qin Mu langsung berhenti dan menyerang balik naga dewa lainnya. Tuan Muda ketujuh, kau telah kalah dalam pertempuran ini. Suara pejabat roh kepala aula keluar dari mulut naga ilahi saat ia berteriak, jika kau bisa menyelamatkan Kaisar Utara dan Wei Suifeng, kau takkan mampu menyelamatkan Kaisar Barat, apalagi penguasa alam binatang di surga selatan. Sekalipun kau punya pilihan, kau takkan mampu menyelamatkan semua orang. Ia diremukan berkeping-keping oleh Qin Mu. Qin Mu tak berhenti sejenak dan pergi. Dalam perjalanannya ia tiba-tiba melihat 20 surga alam Buddha muncul di langit di atas biara guntur agung di jantung kedamaian abadi. 20 surga itu mengelilingi gunung Dashu, langitnya tinggi dan awannya samar. Sungguh pemandangan yang megah. Tiba-tiba, setitik tinta hitam muncul di alam surgawi Brahma Agung. Itu seperti lingkaran tinta hitam yang menyebar, mewarnai seluruh alam surgawi Brahma Agung menjadi hitam pekat. Tinta hitam itu kemudian melonjak menuju alam surgawi Dishi, alam surgawi Duowen, dan alam surgawi pendukung negara. Tak lama kemudian, 20 alam surgawi di sekitar Gunung Meru Agung menjadi gelap gulita. Kegelapan menyerbu ke bawah menuju biara guntur agung. Tubuh Qin Mu sedikit gemetar dan ia tidak lagi melihat. Ia terus bergegas menuju perbatasan utara. Di pabrik Golden River Manufacturing milik Eternal Peace, leluhur Dao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah biara petir besar. Tiba-tiba, air mata mengalir di wajahnya. Buddha tua yang telah memohon padanya dengan mangkuk sedekah besi hitam di tangannya dan biksu agung yang telah menemaninya selama sejuta tahun seharusnya telah pergi. Ayah Dao? Lin Xuan menunjukkan tatapan ingin tahu. Ayah Dao memalingkan wajahnya. Tidak apa-apa, lanjutkan bekerja. Sementara itu, para Buddha yang telah meninggalkan dunia Buddha juga melihat ke belakang. Jan Kong Rulai tidak melihat situasi di dunia Buddha. Sebaliknya, ia terus berjalan maju dengan tongkatnya. Dengan suara teredam, ia berkata, maju ke barat. Ada 21 klon dewa kuno pejabat roh yang mati di tanganku. Salah satunya dijebak olehku sementara yang lain dijebak oleh adik junior Jiang Baigui. Kedua dewa kuno pejabat roh ini tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Kalau begitu, masih tersisa 7. Qin Mu bergegas menuju tanah perbatasan utara. Kecepatannya sudah sedikit melambat sejak awal, membuatnya patah hati. Bumi barat mungkin tidak akan tiba tepat waktu. Dengan kecepatannya saat ini, bahkan jika dia meninggalkan Wei Suifeng dan kura-kura hitam dan langsung menuju bumi barat, 2 klon dewa kuno pejabat roh itu pasti sudah tiba di sana. Tapi aku harus membunuh kedua klon dewa kuno ini. Kalau tidak, setelah mereka membunuh Yu Tingge dan Kaisar Barat Harimau Putih, mereka akan berbalik dan membunuh leluhur pertama, leluhur Dao, dan yang lainnya. Semoga Yu Tingge dan Kaisar Barat bisa bertahan. Bagaimanapun, Yu Tingge adalah penguasa surgawi nomor 1. Ia secepat kilat. Ada 3 dewa kuno di perbatasan utara, yang masing-masing berhadapan dengan Kaisar Xuanwu dan Wei Suifeng. Ada 2 di bumi barat, 1 di surga selatan atau dunia binatang untuk menghadapi naga kilin, dan yang terakhir bergegas ke istana leluhur. Naga kilin bisa memilih untuk tidak menyelamatkannya. Ia bisa menggunakan kemampuan pemanggilan ilahinya untuk menariknya paksa dari surga selatan atau dunia binatang, menyebabkan klon dewa kuno petugas roh itu luput. Tapi petugas roh dewa kuno itu juga harus mati, jadi aku tidak bisa meninggalkannya. Namun, yang terpenting tetaplah klon dewa kuno yang pergi ke istana leluhur. Di perbatasan utara, ketika Qin Mu bergegas ke sana, ia melihat salju dan es. Tanah membeku, dan berwarna putih. Kota-kota dewa salju dan es yang besar melayang di langit, dan gunung-gunung es melayang di antara kota-kota itu, rawa besar kura-kura hitam muncul di tanah tandus ini, dan sungai surgawi juga tertarik olehnya. Rawa besar ini adalah tanah leluhur kura-kura hitam dan 2 kaisar, dan sangat megah. Di antara 4 kaisar dewa kuno, kura-kura hitam dan 2 kaisar adalah yang terkuat. Kedua dewa kuno ini adalah ras pencipta terkuat di zaman dahulu kala, mereka adalah dewa yang disembah oleh klan Juyu. Pada saat itu, di sungai surgawi di rawa besar ini, sebuah kapal besar berpacu di sungai, menekan air.
Wei Suifeng memimpin para pengawal kekaisaran untuk mengatur formasi Istana Surgawi Agung di atas kapal besar itu. Ini adalah peta formasi terbaru dari Eternal Peace. Dengan bantuan para pengrajin terampil dari Eternal Peace, mereka hanya membuat 4 peta formasi, dan salah satunya telah diambil oleh Kaisar Yue yang digunakan dalam pertempuran di Desa Riang. Wei Suifeng memiliki 1 di pihaknya, Jiang Baigui memiliki 1, dan Yu Tingge memiliki yang lain. Adapun kapal raksasa itu, itulah yang dirancang Wei Suifeng untuk menghancurkan Futus Sungai Surgawi milik Angkatan Laut Sungai Surgawi. Kapal itu juga merupakan senjata yang sangat berat. Bahkan dengan dukungan 2 senjata berat, Wei Suifeng dan pengawal kerajaan Yulin merasa sangat sulit menghadapi klon dewa kuno dari penguasa istana spiritual. Formasi itu bisa hancur kapan saja. Di sisi lain, kura-kura hitam telah menyatu dan menampakkan wujud aslinya. Ia bertarung melawan 2 klon spiritual di rawa besar. Salah satu dari pasangan suami istri itu adalah kura-kura hitam, dan yang lainnya adalah Teng Xi, ular yang menjulang melilit kura-kura hitam, dan kura-kura hitam membentangkan anggota tubuhnya yang sangat tebal. Ia berlari cepat di rawa besar seolah-olah sedang terbang, menginjak peta formasi kura-kura hitam untuk memobilisasi kekuatan rawa besar. Ia menggunakan tubuh dewa kuno untuk melawan 2 klon dewa kuno, membantai mereka hingga langit runtuh dan bumi retak. Rawa besar juga hampir hancur berkeping-keping. Tubuh kura-kura hitam dan kura-kura hitam hancur berkeping-keping, dan mereka melawan dengan sekuat tenaga. Pasangan suami istri itu memiliki keterampilan gabungan, tetapi klon pejabat roh juga merupakan keterampilan gabungan. Keterampilan itu bahkan lebih tirani daripada pasangan suami istri itu. Jika mereka tidak berada di tanah leluhur, mereka pasti sudah dibunuh oleh pejabat roh sejak lama. Qin Mu bergegas dan tiba-tiba memotong ruang di antara 2 klon pejabat roh dan dewa kuno. Dia tidak menghindar, tetapi menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan gabungan klon pejabat roh, memungkinkan seni ilahi dari 2 dewa kuno mendarat di tubuhnya. Tangannya diletakkan di kiri dan kanan alis kedua dewa kuno, dan kekuatan simpul merah langsung meledak. Kedua dewa kuno itu mengerang dan jatuh dari langit. Tepat saat mereka mendarat, kekuatan simpul merah telah menghancurkan roh primordial mereka. Langkah kaki Qin Mu tak henti-hentinya melesat menembus langit. Wei Suifeng awalnya sangat gembira melihat Qin Mu datang, tetapi ketika melihat Qin Mu tidak bergegas ke sisinya dan menghilang dalam sekejap mata, ia pun tak kuasa menahan amarahnya. Lagi pula aku tetaplah kakak tertua, dan dia benar-benar meninggalkanku untuk mati. Setelah 2 kaisar kura-kura hitam diselamatkan, mereka tak mau repot-repot dan segera datang membantunya. Mereka bekerja sama untuk membunuh klon dewa kuno pejabat roh. Masih ada 4 yang tersisa, tapi sudah terlambat untuk bumi barat. Qin Mu semakin cemas, tetapi sia-sia saja, betapapun cemasnya dia. Perjalanan dari perbatasan utara ke bumi barat awalnya panjang, jadi akan memakan waktu. Klon pejabat roh Hallmaster telah memulai perjalanannya di depannya, dan kecepatannya sangat cepat. Selain itu, dia telah melintasi hampir semua zona perang dalam kedamaian abadi, jadi pejabat roh itu pasti sudah mencapai bumi barat sekarang. Bumi barat. Api perang telah mencapai langit yang tinggi. Langit tinggi adalah kampung halaman Su Shenghua, tetapi telah diambil alih oleh Kaisar Putih. Ketika Kaisar Putih melihat pasukan Kaisar Barat datang, ia mundur untuk mempertahankan langit yang tinggi dan menghindari pertempuran. Setelah Harimau Putih Kaisar Barat turun, pertempuran langit tinggi dimulai. Kaisar Putih mengaktifkan gerbang langit barat milik Istana Leluhur dan menggunakannya sebagai gerbang langit yang tinggi. Ia mempertahankan langit tinggi dengan nyawanya dan menunggu bala bantuan dari Istana Surgawi. Kaisar Barat menyerang dengan kuat, tetapi terhalang oleh gerbang ini. Ia tidak dapat menyerang langit yang tinggi. Yu Tinggi segera memimpin para wanita dari bumi barat, yang mahir dalam seni pemanggilan roh, maju. Mereka masing-masing mengaktifkan kemampuan ilahi mereka sendiri, berniat untuk memanggil roh gerbang langit barat. Pada saat itu, seorang dewa kuno yang tampan muncul di langit di atas langit yang tinggi. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba berguncang hebat, dan kehampaan terkoyak. Seekor induk binatang kehampaan raksasa yang membawa seekor naga kilin turun dari langit, dan di belakangnya terdapat banyak sekali binatang purba yang telah turun ke bumi barat. Melihat ini, dewa kuno itu tercengang, penguasa alam binatang. Dia sebenarnya tidak berada di surga selatan dan telah datang ke bumi barat. Tapi tidak apa-apa, aku memang tidak pergi mencarinya. Karena aku di sini, aku akan mengurusnya, Yu Tingge, dan Kaisar Barat sekaligus. Ketika Qin Mu bergegas ke bumi barat, ia melihat klon dewa kuno milik pejabat roh sedang terjebak. Klon dewa kuno ini tampan dan memiliki kemampuan yang tinggi. Ia bisa dikatakan sebagai eksistensi teratas di antara para dewa surgawi, tetapi ia terjebak oleh formasi Yu Tingge. Peta formasi lengkap keempat dari Pengadilan Surgawi Agung yang dirancang oleh para ahli formasi perdamaian abadi berada di tangan Yu Tingge. Yu Tingge telah mengelilinginya dan melihat bahwa kekuatan formasi itu tidak dapat membunuhnya, jadi ia mengundang Kaisar Barat, Harimau Putih, untuk memasuki formasi secara pribadi dan menghajar dewa kuno ini hingga babak belur.
Adapun surga yang tinggi, mereka diblokir oleh tentara binatang yang dipimpin oleh naga kilin di gerbang surga barat dan tidak bisa keluar untuk menyelamatkannya. Kenapa naga gemuk ada di sini? Lagi pula, kenapa hanya ada klon seorang pejabat roh di sini? Qin Mu berhenti dan keringat mengucur deras dari tubuhnya. Kesadaran ilahinya berfluktuasi saat ia bersentuhan dengan naga kilin. Keduanya berkomunikasi satu sama lain dengan kesadaran ilahi mereka dalam sekejap. Memang hanya ada satu klon pejabat roh Master Aula. Ketika ia datang ke sini belum lama ini, Yu Tingge sudah tahu bahwa pengadilan surgawi tidak akan membiarkan bumi barat lolos begitu saja, jadi ia sudah menyiapkan formasi, ia siap menghadapi musuh di belakang kapan saja. Klon pejabat roh telah mengambil inisiatif untuk memasuki jebakan yang telah ia pasang. Bisa dikatakan bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan dan tertangkap basah. Sedangkan untuk naga kilin, itu karena Bai Yuking telah mendapatkan pijakan yang kuat di surga selatan dan mendapat bantuan dari putra mahkota Youming dan banyak binatang buas besar serta praktisi seni ilahi. Sudah cukup untuk melawan Xiang Pingyin dan dia tidak perlu tinggal di surga selatan, jadi dia langsung bergegas untuk menyelamatkan bumi barat. Dengan kata lain, pejabat roh Master Aula tidak pergi ke surga selatan saat ini dan seharusnya mengirim 2 klon ke bumi barat, tetapi dia hanya mengirim 1. Qin Mu mengerutkan kening. Secara logis, demi keamanan, pejabat roh Master Aula seharusnya mengirim 2 klon dewa kuno untuk membunuh Yu Tingge dan Kaisar Barat Harimau Putih. Di wilayahnya, Kaisar Barat Harimau Putih juga merupakan eksistensi tingkat terhormat surgawi. Meskipun kekuatan tempur Yu Tingge hanya setingkat Master Surgawi, kecerdasannya sangat tinggi dan dia adalah eksistensi pertama yang menembus formasi benteng surga kaca hijau. Pernah ada orang-orang di pengadilan surga yang memujinya karena mampu melawan 3 Master sendirian. 3 Master di sini mengacu pada 3 Master, Master Ilahi, Master Bumi, dan Master Air. 2 klon dewa kuno pejabat roh Master Aula dapat dengan mudah menyingkirkan keduanya, tetapi mengirim 1 klon saja agak terlalu berlebihan. Jika petugas roh tidak pergi ke surga selatan, maka salah satu dari 3 klon yang tersisa harus pergi ke pohon dunia istana leluhur. 2 klon lainnya juga harus pergi ke pohon dunia. Meskipun Qin Mu sangat lelah, pikirannya menjadi lebih jernih. Kaisar Haotian telah mengundangnya untuk membunuh para pemimpin pasukan perdamaian abadi dan desa Riang, tetapi pejabat roh memiliki tujuannya sendiri, yaitu pergi ke istana leluhur dan membuka segel di bawah pohon dunia istana leluhur, agar para penyelundup prasejarah dapat memasuki alam semesta ini dan menyebabkan bencana. Kaisar Haotian punya rencananya sendiri, dan pejabat roh punya rencananya sendiri. Untuk memverifikasi dugaanku, hanya ada satu cara. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan bergegas ke formasi istana surgawi agung yang telah dibentuk Yu Tingge. Ketika Kaisar Barat Harimau Putih melihat ini, ia segera menghentikan serangannya sementara Yu Tingge terus mempertahankan formasi untuk mencegah klon pejabat roh melarikan diri. Tekanan pada klon pejabat roh mereda, dan ia melihat Qin Mu berdiri di depannya. Ekspresinya sedikit berubah, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Tuan muda ketujuh, kecepatanmu tak tertandingi di dunia, tapi aku juga tidak lambat. Lagi pula, kau belum mencapai Dao, jadi kau bukan tuan muda istana Miluo. Kau sudah kalah dalam pertempuran ini. Tuan muda ketiga dan tuan muda keempat pasti akan turun dan mengirimmu ke alam semesta prasejarah, menjadikanmu tuan muda ketujuh. Kalau begitu, tuan muda ketujuh tetap harus berterima kasih padaku. Qin Mu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Pejabat roh buru-buru mencoba menghalangi, tetapi meleset. Klon dewa kunonya juga melahirkan roh primordialnya, yang ditembakkan dari tubuhnya oleh jari Qin Mu dan melayang di udara. Roh primordialnya mencoba melarikan diri, tetapi ia terkejut karena tidak bisa bergerak sama sekali. Qin Mu merentangkan jari-jarinya, dan roh primordial klon petugas roh segera terbagi menjadi 3 bagian. Qin Mu mengulurkan 2 jari dan mencubit roh primordialnya. Tangan kirinya menggambar lingkaran di udara, dan dengan jentikan jarinya, ia mengirimkan roh primordialnya ke roda bundar. Jiwa ilahi itu berisi ingatan, dan bagaikan cermin di roda bundar, langsung memutar ulang ingatan jiwa ilahi klon petugas roh Master Aula. 3 klon petugas roh Master Aula lainnya, 2 diantaranya membawa buah Dao dan 1 lagi membawa bunga Dao, bergegas menuju istana leluhur dengan panik. Klon dengan kecepatan tercepat telah melihat istana leluhur dari jauh. Lengan baju Qin Mu bergetar, dan 3 jiwa petugas roh klon itu hancur berkeping-keping. Ia bangkit dan menerjang langit. Harimau Putih Kaisar Barat melihat kelelahannya dan segera mengeluarkan trompet, meniupnya sekuat tenaga. Di tengah suara trompet, ki dan darah Qin Mu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Yu Tingge, naga kilin, dan Kaisar Barat Harimau Putih mengangkat kepala mereka dan melihat formasi teleportasi ungu yang membentang puluhan ribu mil. Formasi itu sangat rumit, tiba-tiba berputar dan dengan ledakan keras, formasi teleportasi itu lenyap bersama Qin Mu. Yang Mulia Mu tampaknya sangat lelah. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengejar ketiga klon itu? Yu Tingge memasang ekspresi khawatir.
Dua klon pejabat roh Master Aula memiliki buah dao mereka sendiri, sementara yang lain memiliki bunga dao. Kemampuan mereka jauh dari yang bisa dibandingkan dengan klon lainnya. Qin Mu jelas berlari dalam jarak yang jauh. Baik itu tubuh fisik maupun kekuatan sihirnya, konsumsinya sangat besar. Dengan tubuhnya yang kelelahan, bahkan jika dia mengejar 3 klon hebat pejabat roh Master Aula, dia mungkin akan kelelahan oleh mereka. Dengan kekuatan kakinya, bahkan jika dia harus melipat ruang, menambahkan formasi teleportasi, dan berlari dengan kecepatan penuh, dia mungkin membutuhkan 5 hingga 6 hari untuk mencapai istana leluhur. Yu Tingge menghitung sejenak dan berkata dengan suara rendah, dan dalam 5 atau 6 hari, aku khawatir avatar pertama pejabat roh telah mencapai pohon dunia pengadilan leluhur. Dia tidak akan bisa tiba tepat waktu. 4 hari kemudian, pengadilan leluhur diselimuti kegelapan. Sebelum fajar, timur telah memuntahkan warna putih. Su Shenghua mengangkat kepalanya dan menyaksikan pohon Dao Tai Yi menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian, ia membawa ember logam menuruni pohon dunia dan bersiap untuk memperbaiki puncak gunung yang retak di pinggiran gunung hitam besar. Meskipun dunia Yuan berada dalam keadaan kacau dan kacau, suasana di bawah pohon dunia pengadilan leluhur tetap damai. Su Shenghua setenang pohon dunia di pagi hari. Ia membawa ember logam dan dengan santai tiba di pinggiran gunung hitam besar. Malam itu, bagian luar gunung hitam besar berada dalam keadaan gelap gulita. Itu adalah pemandangan mengerikan dari kehancuran alam semesta. Ia sudah terbiasa dan tidak keberatan. Ia hanya menunggu matahari terbit. Ia menunggu matahari terbit dan segalanya akan pulih. Akhirnya, matahari terbit. Sinar matahari pertama menyinari pohon dunia. Dalam pandangannya, pegunungan hitam besar perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Su Shenghua membawa ember logam dan berdiri di puncak tebing yang retak. Ia melihat seorang dewa kuno berjalan keluar dari gunung hitam. Sebuah buah dao tergantung tinggi di atas kepalanya dan berputar. Ketika Su Shenghua melihat dewa kuno ini, ia mengangkat ember logam di tangannya. Dewa kuno itu menatapnya dengan rasa ingin tahu dan melihat pria yang lembut dan halus ini benar-benar mengangkat ember logam di depannya dan meminum semua air di dalamnya. Istana roh petugas Istana Miluo, roh suci menyaparekan Taoisu. Buah dao di belakang kepala dewa kuno itu berputar dan mengeluarkan suara dao yang jernih. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, rekan Taoisu, air di embermu seharusnya adalah embun dao dari pohon dao perubahan besar, kan? Embun dao ini adalah harta yang kau gunakan untuk memperbaiki gunung hitam besar. Mengapa kau meminum semuanya? Ia tak bisa menahan tawa. Tuan muda ketujuh meninggalkanmu di sini untuk menjaga celah di pohon dunia agar kau tidak diselundupkan oleh para ahli prasejarah. Namun, kau meminum semua embun dao. Bagaimana kau menjelaskan ini kepadanya? Sebenarnya, aku meminumnya setiap hari. Su Shenghua meletakkan ember logamnya dan berkata dengan serius, selama 30 tahun terakhir, aku telah meminum embun dao setiap hari. Setiap hari, aku selalu melewatkan satu gunung. Petugas roh itu tertawa. Tuan muda ketujuh tidak cukup mengenal orang. Dia seorang kroni. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai sesuatu dengan meninggalkan orang yang pilih kasih dan curang di sini untuk menjaga pohon dunia? Saat Su Shenghua memurnikan embun dao, ia mengamati tubuh dewa kuno yang menyebut dirinya Saint Roh. Tubuhnya tampak lelah karena perjalanan, dan masih ada sedikit embun pagi di tubuhnya. Dia pasti telah melakukan perjalanan sepanjang malam dan tiba di luar gunung hitam besar pada malam hari. Dia tidak memasuki gunung pada malam hari. Gunung hitam besar itu sangat unik. Pada malam hari, dunia luar adalah pemandangan mengerikan dari kehancuran alam semesta. Pada siang hari, dunia akan kembali normal, jadi memasuki gunung pada malam hari adalah hal yang sangat berbahaya. Sudah menjadi rahasia umum di antara penduduk gunung hitam besar untuk tidak keluar di malam hari. Orang yang disebut orang suci roh ini seharusnya juga mengetahui pengetahuan umum ini. Alasan saya minum sedikit embun dao setiap hari adalah untuk menyelesaikan masalah yang sulit. Su Shenghua menjelaskan dengan sabar. Sebenarnya, ia tidak perlu menjelaskan apapun kepada klon petugas roh, tetapi itu karena kepribadiannya. Saat bersama Su Shenghua, terlepas dari apakah ia kawan atau lawan, ia akan merasa seperti bermandikan angin musim semi. Pria ini lembut dan halus, rendah hati, dan penuh perhatian. Inilah pesona kepribadiannya. Orang-orang yang berinteraksi dengan Qin Mu ingin menghajarnya dan menginjak-injaknya. Bahkan kerabat terdekat mereka ingin menggantungnya dan memukulinya dengan kejam. Namun, orang-orang yang berinteraksi dengan Su Shenghua akan menumbuhkan rasa hormat yang datang dari lubuk hati mereka. Mereka berharap bisa melupakan dendam dan berbincang bahagia dengannya. Yang ingin kuputuskan adalah agar istana leluhur menjadi altar pengorbanan darah yang agung, dan orang mati akan dikorbankan untuk alam semesta masa lalu. Su Shenghua sangat serius, katanya, sejak zaman dahulu kala, sejak awal kehidupan, telah terjadi aliran kematian yang tak berujung. Terlepas dari apakah itu bencana alam atau bencana buatan manusia, orang mati akan diubah menjadi energi dan mengalir ke alam semesta masa lalu.
Energi yang terkumpul hingga saat ini sudah sangat mengerikan. Saya takut Tuan Muda Istana Miluo akan memanfaatkan kesempatan itu untuk turun, jadi saya mencoba meminum sedikit embun dao dan melepaskan penumpang gelap prasejarah setiap hari. Pejabat spiritual itu tercengang. Ia berpikir sejenak dan berkata, dengan melakukan ini, Anda memang dapat menyelesaikan masalah pertukaran energi, tetapi ada juga kekurangannya. Yaitu, para penumpang gelap prasejarah akan mengamuk dan menimbulkan malapetaka, menyebabkan lebih banyak energi dikorbankan untuk masa lalu. Dengan cara ini, bukankah akan mempercepat kehancuran Istana Miluo? Jadi setiap malam, saya akan menghadapi pertempuran. Su Shenghua menjelaskan dengan sabar, Master Sekte Qin meminta saya untuk menjaga tempat ini. Beliau hanya berpesan agar saya menjaga tempat ini dengan baik. Mengenai bagaimana melakukannya, beliau tidak memberi saya penjelasan rinci. Ruang pembuangan saya sangat luas. Jadi, saya memilih untuk melepaskan seorang ahli dari alam semesta masa lalu setiap hari. Selama mereka mati di sini sebelum keluar dari Gunung Hitam Besar, mereka tidak akan memicu pengorbanan darah dari istana leluhur. Ekspresi pejabat spiritual itu sedikit berubah. Sudah berapa lama Anda melakukan ini? Sejak Youdu mengalahkan Kaisar Qin Yi dan gugur dalam pertempuran, sudah 11.742 hari. Su Shenghua mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pegunungan. Di kaki masing-masing gunung hitam ini, terdapat makam. Itu adalah batu nisan yang telah kubuat untuk mereka. Para sahabat Tao prasejarah ini dimakamkan di dalamnya. Petugas spiritual itu menoleh dan melihat ke arah jari Su Shenghua. Ekspresinya berubah drastis. Ia melihat bahwa puncak-puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Gunung Hitam Besar telah tertutup oleh vegetasi hijau. Pepohonannya rimbun dan tidak lagi tampak sepi seperti sebelumnya. Di kaki gunung, terdapat banyak makam. Di depan makam-makam itu, terdapat banyak batu nisan. Beberapa batu nisan bertuliskan nama, sementara beberapa lainnya kosong. Ada 11.742 makam. Sudut mata klon petugas spiritual itu berkedut. Dalam 30 tahun terakhir, semua praktisi kuat prasejarah yang menyelinap ke tempat ini telah dibunuh dan dikubur di sini oleh pemuda di depannya ini. Dan dia meminum Dao Dewu setiap hari untuk meningkatkan kemampuannya dan menghadapi situasi yang lebih tak terduga. Cara pemuda ini melakukan segala sesuatunya jauh lebih teliti daripada Tuan Muda Ketujuh Qin Mu, dan dia bahkan lebih sabar. Hal-hal yang harus dilakukan Su Shenghua setiap hari sangat monoton. Dia harus menerima embun Dao di malam hari, membunuh penumpang gelap, memperbaiki gunung hitam di siang hari, menguburkan penumpang gelap, dan membangun batu nisan untuk orang mati. 30 tahun terasa seperti satu hari. Tidak heran praktisi Dao lain dari Istana Miluo tidak dapat turun. Pejabat roh itu menghela napas keruh, dalam 30 tahun ini, telah terjadi banyak pertempuran, dan banyak nyawa telah terluka atau terbunuh. Saya telah memindahkan susunan pengorbanan darah ke dunia asal, berpikir bahwa itu akan memungkinkan lebih banyak praktisi Dao Istana Miluo untuk turun. Namun, saya belum melihat mereka datang selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka Anda akan bermain trik di sini. Setiap malam, kau memancing penumpang gelap prasejarah. Dengan begitu, kau bisa menghabiskan energi pengganti. Para praktisi Dao Istana Miluo lebih kuat dan membutuhkan lebih banyak energi pengganti, sehingga mereka tidak bisa turun. Kau sangat pintar. Lalu, saat kau melihatku tadi, kau berinisiatif meminum semua Dao Dewu karena kau tahu aku di sini untuk membunuhmu. Su Shenghua mengangguk, lalu berkata, kau sangat kuat, dan kau sangat memahami Gunung Hitam Besar. Kau juga memiliki buah Dao. Aku tidak sepenuhnya yakin bisa menghadapimu. Jika aku mati di tanganmu, Gunung Hitam Besar akan menjadi jalur masuk bagi para kultivator prasejarah. Setiap malam, akan ada banyak pembangkit tenaga listrik prasejarah yang menyelundup. Dan jika aku selamat, aku masih bisa mengandalkan kekuatanku yang meroket untuk melawan mereka. Itulah sebabnya aku memilih untuk meminum semua embun Dao. Petugas spiritual itu tersenyum dan memuji, kau orang yang sangat merepotkan, dan juga orang yang sangat cerdas. Selain Tuan Muda Ketujuh yang melakukan segala macam kejahatan, zaman ke-17 ini juga melahirkan orang sepertimu yang sangat mengejutkanku. Apakah semua kelezatan dan kejahatan di dunia terpusat pada kalian berdua? Ketua sekte bukanlah orang jahat. Bagimu, dia jahat. Bagi kami, ketua sekte telah membayar terlalu mahal. Su Shenghua berkata dengan serius, masih banyak orang sepertiku dan ketua sekte Qin, seperti Lan Yutian, Yang Mulia Yun, Kaisar Pendiri, Hua Xuanxiu, dan sebagainya. Kami bukan hanya berdua. Alasan mengapa ada begitu banyak talenta di zaman ke-17 bukanlah karena Ling Xiu telah mengumpulkan kami, melainkan karena tidak ada penjajah sepertimu yang mencapai Dao di era prasejarah. Petugas spiritual itu mengangkat alisnya. Su Shenghua melanjutkan, inilah kelebihan Tai Yi. Tai Yi menghalangimu di zaman ke-16. Tanpa invasimu, zaman ke-17 mampu berkembang. Ia memiliki ruang yang lebih luas, sejarah yang lebih panjang, dan akumulasi yang lebih tebal.
Itulah sebabnya ia meledak dalam jutaan tahun terakhir. Karena adanya yang mulia surgawi ke-10, ledakannya tidak begitu dahsyat. Namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, ledakan itu telah menyebabkan perubahan kualitatif. Jika zaman ke-17 terus berlanjut, akan ada semakin banyak praktisi Tao di masa depan. Mereka akan makmur dan sejahtera. Mereka mungkin belum tentu kalah dengan Istana Miluo. Petugas spiritual itu tertawa terbahak-bahak. Su Shenghua menatapnya dan tidak melanjutkan. Tawa petugas spiritual itu perlahan mereda. Ia berjalan menuju Su Shenghua, dan gerakan aneh Dao Agung keluar dari tubuhnya. Su Shenghua berkata dengan acuh tak acuh, Su Shenghua, tidak akan pernah ada Istana Miluo lagi di zaman ke-17. Tahap penyempurnaan alam semesta ini akan segera menyelesaikan evolusinya dan memasuki tahap penyempurnaan. Ketika semakin banyak dari kalian yang telah mencapai Dao dan kehampaan tertinggi tak mampu menahannya, kalian akan memasuki tahap kehancuran dan semuanya pada akhirnya akan menjadi hampa. Su Shenghua meletakkan ember logamnya dan berkata dengan acuh tak acuh, entah itu dipercayakan pada kehampaan, Dao dari alam Dao, atau teknik Dao lainnya, Dao berada di luar. Kesempurnaan Dao yang sesungguhnya terletak di dalam. Auranya menyebar, dan di dalam ketenangan itu, terdapat aliran deras yang bergejolak, yang membuat wajah kepala aula pejabat roh itu sedikit serius. Saat ia menatap Su Shenghua tadi, ia tidak melihat sesuatu yang istimewa, tetapi ketika aura Su Shenghua menyebar, ia merasa sedikit terkejut. Seolah-olah ada alam semesta yang tersembunyi di dalam tubuh Su Shenghua. Saat auranya meletus, berbagai Dao Agung di tubuhnya tampak terbangun pada saat yang sama, membuatnya agak ragu dengan kekuatan tempur Su Shenghua. Tidak perlu mempercayakan Dao Agung, mengapa pohon Dao harus memaksakannya? Su Shenghua berjalan ke arahnya dan memperlihatkan harta karun ilahinya. Harta karun ilahinya terhubung menjadi satu. Ada embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, deva, kehidupan dan kematian, dan sungai surgawi, tetapi semuanya sudah terhubung, sangat sulit untuk membedakan batas-batas harta ilahi. Di antaranya, embrio roh dan harta ilahi 6 penjuru berevolusi menjadi benua Yuan di dunia fana, 7 bintang 5 elemen berevolusi menjadi Suandu, hidup dan mati berevolusi menjadi Youdu, dan sungai surgawi menghubungkan 3 alam. Dan di atas harta ilahinya, tidak ada istana surgawi atau istana surgawi, melainkan benua istana leluhur. Di antaranya, terdapat gerbang surgawi, danau Giok Yaotai, laut surgawi, panggung pembantaian dewa, 9 panggung penjara, 4 surga ekstrim, dan tanah suci lainnya. Namun, tidak ada ibu kota Giok. Sebaliknya, terdapat 5 urat mineral utama, Taiji, Taisu, Taishi, Taichu, dan Taiyi. Kelima urat mineral utama tersebut memancarkan sinar cahaya dan uap warna-warni, membubung ke lautan awan. Ritme daunnya panjang dan megah. Kelima urat mineral itu seperti 5 meridian istana leluhur. Sungai surgawi adalah jalur yang menghubungkan 3 alam, istana leluhur, dan surga kuadrupol. Di tengah-tengah 5 urat mineral berdirilah sebuah pohon dunia yang menjulang tinggi. Cahaya dari 5 urat mineral berkumpul di pohon dunia. Ketika klon petugas spiritual melihat pohon dunia, wajahnya berubah. Pohon dunia adalah pohon yang sulit ditemukan. Pohon Dao seorang praktisi Dao dapat dikatakan sebagai pohon dunia. Namun, untuk meniru Dao Agung, seseorang perlu mempercayakannya kepada kehampaan. Dan di dalam tubuh bunga kehampaan, sebenarnya terdapat sebuah pohon dunia. Pohon dunia ini adalah pohon Dao dari bunga kehampaan. Tidak hanya itu, ia juga melihat kehampaan di dalam tubuh bunga kehampaan, 33 lapisan kehampaan. Kehampaan semacam ini adalah kehampaan yang ditimbulkan oleh alam Dao, bukan kehampaan alam semesta. Kehampaan ini adalah kehampaan yang terbentuk ketika Dao Agung di dalam tubuh bunga kehampaan dipahami hingga 33 surga alam Dao. Kemungkinan besar, setelah Su Shenghua berkultivasi hingga surga ke-36 alam Dao, akan ada 36 lapisan kehampaan di dalam tubuhnya. Pohon dunia juga akan matang. Pada saat itu, bunga Dao akan tumbuh dan menghasilkan buah Dao. Yang lebih mengerikan adalah Su Shenghua telah sepenuhnya lolos dari pengaruh ibu kota Giok istana leluhur pada teknik Dao dan seni ilahi di alam semesta ini. Dia tidak mengolah istana surgawi, apalagi ibu kota Giok. Petugas roh itu tidak dapat menahannya lagi dan mengerahkan kekuatan buah Dao-nya hingga batasnya. Kekuatan Su Shenghua agak melampaui ekspektasinya. Awalnya dia berpikir bahwa dia dapat membunuh orang ini dengan mudah, tetapi sekarang tampaknya ini adalah monster yang hidup menyendiri di sini. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Dia dapat melihat bahwa Su Shenghua sedang mengulur waktu untuk memurnikan energi dalam ember embun Dao, tetapi dia juga mengulur waktu. Kecepatannya adalah yang tercepat, dan 2 klon lainnya sedikit lebih lambat dan masih dalam perjalanan. Tetapi sekarang, Su Shenghua siap untuk bergerak, memaksanya untuk bergerak terlebih dahulu. Kekuatan buah Dao-nya meledak, dan pola Dao menyebar dari buah Dao, berubah menjadi 36 domain surga, lapis demi lapis domain menyebar. Dia harus memenangkan pertempuran ini.
Teknik Dao dan seni ilahi Istana Miluo adalah puncak yang tak terlampaui, mimpi buruk yang tak tergapai. Tubuhnya tiba-tiba membesar. Perjalanan ini sangat penting, jadi ia menggunakan tubuh dewa kuno yang paling kuat. Ia juga membawa buah Dao. Buah Dao itu cukup untuk melengkapi kekurangan tubuhnya di alam Dao. Klonnya yang lain bisa mati, tetapi tubuh ini tidak bisa mati. Ia harus menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo. Ia bergegas, dan bahkan gunung hitam besar yang terbentuk dari tunggul pohon dunia bergetar dan retak di bawah kakinya. Kekuatan di tubuhnya terpacu hingga ekstrim, dan pencapaian Dao-nya yang luar biasa meledak dari kekuatan buah Dao. Su Shenghua tiba-tiba berhenti dan berdiri di puncak gunung. Ia menatap pejabat roh yang sedang menerjangnya. Dewa kuno itu bagaikan raksasa yang membelah langit dan bumi, tetapi sebelum dia tiba, tekanan yang dialaminya seakan-akan langit dan bumi telah terbalik. Master Sekte Qin adalah yang disebut sebagai Tuan Muda ketujuh. Dia pernah berkata bahwa akulah yang telah mencapai kesuksesan besar dalam reformasi perdamaian abadi. Langkah kaki Su Shenghua terhuyung dan tubuhnya sedikit merosot. Dao agung di tubuhnya bergerak dan meraung. Aku tidak setuju dengan banyak pandangannya, tetapi aku tidak pernah membantah kata-kata ini karena kekuatan sihirnya bersirkulasi dan kakinya mengerahkan kekuatan saat ia menghadapi serangan terkuat dari pejabat roh secara langsung. Akulah yang telah mencapai kesuksesan besar dalam reformasi perdamaian abadi. Bahkan, aku telah melangkah lebih jauh dari perdamaian abadi. Kedua sosok itu, satu besar dan satu kecil, bertabrakan untuk pertama kalinya di udara. Pada saat tabrakan pertama, petugas roh segera menyadari bahwa domain alam Dao Su Shenghua berbeda dari yang lain. 36 domain alam Dao surgawi yang digunakan petugas roh dengan bantuan buah Dao dilepaskan dan menyebar keluar. Ini tidak berbeda dengan domain praktisi Dao dan dewa lainnya. Namun, domain alam Dao Su Shenghua tertahan dan sepenuhnya ditarik kembali. Dia belum pernah melihat metode penggunaannya seperti itu pada Qin Mu. Dari titik ini, juga menunjukkan bahwa sistem kultivasi mereka benar-benar berlawanan. Metode kultivasi Su Shenghua juga sangat berbeda dari Qin Mu. Melepaskannya berarti jangkauan domain menjadi lebih luas. Dalam pertempuran skala besar, ketika domain menyebar, makhluk yang memasuki domain akan terpengaruh. Misalnya, ketika domain indera spiritual tertinggi Kaisar Tai dilepaskan, itu dapat mencakup seluruh benua. Semua orang berada dalam wilayah kekuasaannya, dan sulit bagi mereka untuk berjuang. Namun, domain yang terkekang terkonsentrasi di tubuh kultivator. Area cakupannya tentu saja tidak seluas domain yang dilepaskan. Hanya ketika harta karun ilahi kultivator dilepaskan, area cakupannya akan menjadi lebih luas. 33 domain surga Su Shenghua berkumpul dan tersembunyi di dalam tubuh tetapi tidak dilepaskan. Kekompakannya luar biasa kuat. Dia menembus domain 36 alam Dao surga milik pejabat roh dewa kuno, dan kekuatan dahsyat yang tersembunyi di tubuhnya membuat domain 36 surga itu sangat sulit untuk melukainya. Saat keduanya bertabrakan, mereka langsung terpisah. Saat mereka terpisah, seni ilahi mereka berubah secara tak terduga, membuat mata orang-orang terpesona dan sulit dibedakan. Namun, di mata mereka, semua seni ilahi pihak lain masih jelas dalam pikiran mereka, dan jalur, keterampilan, dan konsep yang tersembunyi di setiap seni ilahi juga sangat jelas dalam pikiran mereka. Ketika orang yang tidak masuk akal seperti Qin Mu membunuh klon pejabat roh dan dewa kuno, ia bahkan tidak repot-repot menganalisis keajaiban seni dan teknik ilahi klon pejabat roh dan langsung membunuhnya. Namun, Su Shenghua berbeda. Ia dapat menghargai keindahan seni ilahi pejabat roh dan keajaiban jalur serta keterampilannya, lalu menguraikannya. Ketika tubuh mereka benar-benar terpisah, punggung mereka sudah saling berhadapan, dan seni ilahi mereka terus saling menyerang. Pada saat mereka berdua berpisah dan mendarat di puncak gunung, keduanya telah bertukar lebih dari 1.600 kemampuan ilahi. Setiap kemampuan ilahi mengandung konsep Dao yang berbeda, dan tidak ada pengulangan satu gerakan pun. Ketika kaki mereka mendarat, dua dentuman keras terdengar. Kedua gunung hitam ditekan oleh kaki mereka, menyebabkan mereka tenggelam ke bawah. Gunung-gunung itu terbelah. Pegunungan yang retak merupakan jalan bagi para ahli prasejarah yang mencoba menyelinap ke dunia ini melalui pohon dunia. Jalan itu awalnya gelap, tetapi sekarang, ada cahaya yang akan membimbing mereka untuk menyelinap ke alam semesta ini. Tubuh Su Shenghua sedikit gemetar. Tiba-tiba, suara teredam datang dari dalam tubuhnya. Lebih dari 1.600 jurus, dan ia telah terkena 49 jurus. Pada saat ini, kekuatan 49 jurus ini tidak dapat ditekan setelah ia mendarat di tanah, dan itu meledak dari dalam tubuhnya. 49 luka telah meledak di sekujur tubuhnya, dan ia meneteskan darah. Tetapi kemudian, kekuatan embun Tao yang terlalu mudah meledak, sepenuhnya memperbaiki luka di tubuhnya, harta ilahi, dan Yuan Shen. Su Shenghua berbalik. Su Shenghua, kau memang hebat. Petugas roh dewa kuno berbalik, dan suara teredam terdengar dari dalam tubuhnya. Su Shenghua telah menembus pertahanan kemampuan ilahinya, dan kemampuan ilahi yang menyerangnya telah meledak di dalam tubuhnya.
Petugas roh dewa kuno memandangi luka kecil di dadanya, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum, kemampuan ilahimu telah mengalami banyak perubahan, sungguh melebihi ekspektasiku. Aku adalah murid Istana Milwo. Meskipun Tuan Istana Milwo tidak pernah mengakuiku sebagai murid, semua orang tetap akan memanggilnya guru. Seberapa dalamkah dao dan kemampuan ilahi Istana Milwo? Seberapa dalamkah? Setiap kemampuan ilahi telah melalui penempaan alam semesta, namun kau mampu menahannya. Ini mengejutkanku. Ia mengaktifkan teknik kultivasinya, dan lukanya pun sembuh dengan cepat. Mata Su Shenghua berkilat saat ia berkata, "Rekan Taois, apakah ini kemampuan ilahi Istana Milwo? Sepertinya berbeda dari yang pernah kulihat." Petugas roh dewa kuno bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana kau melihat kemampuan ilahi Istana Milwo?" Kemungkinan besar setara dengan setengah ember air. Su Shenghua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku pernah melihatnya dari guru langitmu. Dia pernah menggunakan kemampuan ilahi Istana Milwo, dan itu sangat kuat." Petugas roh dewa kuno mendengus dingin. "Kau ingin menggunakan Tuan Muda Ketujuh untuk menyerang hati daoku? Jurus ini tidak berguna melawanku." Meskipun ia telah mengikuti Tuan Istana Milwo untuk mencari dao dan mempelajarinya selama 4 era alam semesta, ia bukanlah seorang Tuan Muda. Meskipun Qin Mou belum pernah bertemu Tuan Istana Milwo dan hanya pergi ke Istana Milwo sekali untuk menyalin pola dao, ia telah menjadi Tuan Muda Istana Milwo. Ini adalah sesuatu yang tak pernah bisa ia bandingkan. Su Shenghua tercengang dalam hatinya. Mengapa aku mengenai jantung daonya? Ia tak melanjutkan bicaranya. Ia jarang melakukan hal-hal seperti mengenai jantung daonya. Saat pertama kali melawan Qin Mou telah dipukul dengan keras dan berjalan berdampingan dengannya. Akhirnya, ia terseret hingga muntah darah. Sejak saat itu, jantung daonya semakin tinggi. Hanya sedikit hal yang dapat menggoyahkan jantung daonya. Ia juga jarang mencoba menyerang jantung dao musuh dalam pertempuran. Selama ia memiliki kekuatan yang cukup, jantung dao musuh akan runtuh sedikit demi sedikit selama pertempuran, dan tak perlu mengatakan apa-apa lagi. Petugas roh dewa kuno menyerang lagi, auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, pertempurannya bahkan lebih singkat, tetapi seni ilahinya lebih padat. Karena seni dewa dimobilisasi terlalu cepat, dari pikiran hingga pembentukan dan letusan seni dewa, hanya butuh waktu sebentar, jadi, mereka berdua tidak dapat menggunakan seni dewa agung alam dao. Seni ilahi agung alam dao memang sangat kuat, tetapi kecepatan aktivasinya sedikit lebih lambat. Dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, jika mereka menggunakan seni ilahi agung alam dao, sebelum mereka siap, mereka pasti sudah dihantam lebih dari selusin jurus mematikan. Keduanya terhuyung dan mendarat di puncak gunung. 2 gunung lainnya terbelah. Su Shenghua mengerang, dan 16 suara ledakan terdengar dari dalam tubuhnya. 16 luka telah meledak di tubuhnya. Kali ini, 16 luka tersebut belum disembuhkan oleh Tai Yi dan luka-lukanya terus berdarah. Jelas, petugas roh dewa kuno telah menemukan cara untuk menahan Tai Yi, dan telah menggunakan kemampuan ilahi Istana Milwo untuk menimbulkan luka yang tidak dapat disembuhkan oleh Tai Yi. Di sisi lain, dewa kuno perwira roh juga mendengus, dan 9 suara teredam keluar dari tubuhnya. Tubuhnya meledak, dan 9 luka muncul. Dia sedikit mengernyit. 9 luka ini berarti Su Shenghua telah menemukan beberapa pola dalam kemampuan ilahinya, menyimpulkan kemampuan ilahi yang bisa dia gunakan, dan membuat rencana sebelumnya untuk menghancurkannya. Baru saja, ketika dia dan Su Shenghua bertukar pukulan untuk kedua kalinya, dia juga menyadari hal ini. Kemampuan ilahi Su Shenghua bahkan lebih cepat ketika dia bertukar pukulan dengannya untuk kedua kalinya, dan banyak gerakannya telah diarahkan langsung ke kelemahan kemampuan ilahinya, tanpa ragu sedikit pun. Monster dengan kebijaksanaan luar biasa. Petugas roh dewa kuno menenangkan dirinya. Buah dao berputar, dan lebih banyak rantai melonjak keluar. Luka-lukanya tak lagi bisa sembuh sendiri, dan ia harus mengandalkan rantai dao dalam buah dao untuk menghapus luka dao di lukanya dengan paksa. Su Shenghua mengangkat tangannya untuk menutup lukanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo kita lakukan lagi. Bagaimana menurutmu, rekan Taois?" Tubuh petugas roh dewa kuno merosot, dan tubuhnya menegang. Ia terkekeh dan berkata, "Kalau begitu ayo kita lakukan lagi. Kali ini, aku takkan menahan diri." Ia tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung marah. Suaranya seperti lonceng besar, dan suara dao meledak ke arah Su Shenghua. Tubuhnya mengikuti dari dekat suara dao saat segala macam kemampuan ilahi meletus. Su Shenghua bergerak, selangkah demi selangkah. Tubuhnya berkelebat saat ia berjalan menuju suara dao. Keduanya bertukar pukulan untuk ketiga kalinya, dan kecepatan mereka bahkan lebih cepat. Petugas roh dewa kuno mendarat di gunung dan memuntahkan seteguk darah. Ia buru-buru menutup mulutnya, tetapi darah masih menyembur keluar. 49 ledakan keluar dari tubuhnya, dan 49 luka meledak, membuat lukanya semakin parah. Su Shenghua terhuyung dan mendarat di gunung lain. Suara teredam datang dari dalam tubuhnya, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya.
Kemampuan ilahi Istana Miluo memang kuat. Ia berbalik dan mengangkat kepalanya, ekspresinya acuh tak acuh. Di antara kemampuan ilahi kalian, ada beberapa yang tidak bisa kuhancurkan. Kemampuan ilahi inilah yang dapat melukaiku. Petugas roh dewa kuno dengan paksa menekan lukanya. Ia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin, kau ingin menyerang hati Daoku lagi. Su Shenghua mengerutkan kening. Rekan Taois, apakah hati Taoemu selemah itu? Bisakah aku menghancurkan hati Taomu hanya dengan beberapa kata? Petugas roh dewa kuno menatapnya. Ekspresi Su Shenghua masih setenang biasanya, dan matanya masih hangat dengan sedikit keseriusan. Namun, sama sekali tidak ada sedikit pun ejekan dalam ekspresi ini. Namun, semakin seperti ini, semakin besar rasa kekalahan di hati petugas roh dewa kuno. Su Shenghua berkata dengan serius, jika kau tidak tahu seni ilahi mana yang bisa melukaiku, aku bisa memberitahumu. Petugas roh Master Aula tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan tegas, kau akan memberitahuku. Su Shenghua mengangguk, ia menjadi semakin serius. Master Sekte Qin pernah berkata bahwa aku memiliki kelemahan yang terletak pada karakterku. Rasa ingin tahuku terlalu rendah, dan aku tidak suka mengambil risiko. Aku tidak suka tantangan, dan aku suka diam di satu tempat. Dia ingin aku melakukan hal-hal yang lebih menantang dan memberitahumu seni ilahi mana yang bisa menyakitiku. Itu hal yang menantang bagiku. Ekspresi wajah penguasa istana roh membeku. Adakah orang seperti itu di dunia ini? Kata-kata dan tindakan Su Shenghua dipenuhi dengan ketulusan. Ia berkata, selama bertahun-tahun, aku telah bekerja keras untuk memperbaiki diriku sendiri, bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan karakterku. Rekan suci roh Taois, ketika para ahli prasejarah di makam di bawah kakimu ini masih hidup, aku juga akan memberitahu mereka kemampuan ilahi apa yang dapat melukaiku. Bagiku, ini adalah sebuah tantangan. Wajahnya muram. Ketika aku menyelesaikan tantangan ini, mereka seringkali akan mati. Petugas roh dewa kuno tertawa terbahak-bahak, tetapi suaranya bergetar. Su Shenghua, kau memang kuat, dan kau masih mengganggu hati Daoku. Hati Daoku tidak begitu lemah sehingga tidak akan terpengaruh olehmu. Karena kau begitu sombong, aku juga akan memberimu pukulan. Lengan bajunya berkibar, dan ia berkata dengan bangga, klonku yang lain telah tiba. Su Shenghua berbalik dan melihat dewa kuno lain berjalan mendekat. Kedua dewa kuno itu tampak persis sama, hanya saja dewa kuno baru ini membawa sekuntum bunga Dao. Apa kau ingin mengulur waktu dan menunggu Tuan Muda Ketujuh datang menyelamatkanmu? Dewa kuno petugas roh itu mencibir. Tuan Muda Ketujuh memang datang, tapi dia sudah kehabisan tenaga. Kekuatan sihirnya hampir habis, dan tubuhnya juga sangat lelah. Sedangkan aku masih punya klon lain, aula harta karunku, dan buah daoku. Kau pasti akan mati sebelum dia membunuh klonku yang lain, kata dewa kuno pejabat roh lainnya dengan sungguh-sungguh. Di langit di atas istana leluhur, cahaya tiba-tiba memancar, dan langit menjadi sangat terang. Sesosok sosok menerobos penghalang dunia istana leluhur dan bergegas menuju pohon dunia dengan kobaran api yang membara. Ketika api di tubuh orang itu menghilang, Qin Mu melangkah lebar dan berlari menuju pohon dunia. Tiba-tiba, sebuah aula muncul di hadapannya, dan di dalamnya terdapat buah dao yang mengapung. Di bawah buah dao tersebut, seorang dewa kuno para pejabat roh sedang duduk tegak. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya, Tuan Muda Ketujuh, Anda tidak punya banyak tenaga lagi, kan? Qin Mu tanpa berkata apa-apa dan menyerbu masuk ke dalam aula. Dao Agung Aula Pejabat Roh terbang, dan pesona dao cahaya meledak dan menyerbu ke dalam aula. Aula ini terbentuk dari dao agung para pejabat roh, dan dengan tambahan klon pejabat roh dan buah daonya, ketua aula pejabat roh cukup percaya diri untuk menahan Qin Mu, Tuan Muda Ketujuh Istana Miluo, dalam pertempuran ini. Suara yang sangat tumpul terdengar dari aula, dan badai cahaya dao yang mengerikan menyembur keluar. Sesaat kemudian, darah yang bergelora di aula melonjak keluar seperti gelombang pasang. Aula itu ditembus oleh kekuatan yang mengerikan. Tangan Qin Mu berlumuran darah, dan di tangan kanannya terdapat buah dao yang compang-camping. Ia menyeret kakinya yang berat dan tertatih-tatih menuju pohon dunia. Di belakangnya, aula pejabat roh tiba-tiba runtuh dan hancur berkeping-keping. Qin Mu mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan buah dao di tangannya pun hancur berkeping-keping. Ia bagaikan dewa yang ganas.